Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yerisko Devijaya. Kali ini kita akan belajar terkait keuangan publik, yaitu materi pertemuan keempat, eksternalitas. Nah, di sini terdapat beberapa subbahasan yang akan kita bahas, yaitu kira-kira terdapat 5 subbahasan. Dan untuk 2 subbahasan terakhir, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Nah, kita ke subbahasan pertama, yaitu jenis eksternalitas. Nah, kita kenal dulu nih, konsep eksternalitas itu apa. Nah, eksternalitas itu timbul setiap kali tindakan satu pihak membuat pihak lain lebih buruk atau lebih baik, namun pihak pertama tidak menanggung biaya atau menerima manfaat dari melakukannya. Nah, jenis eksternalitasnya yaitu bisa positif yang menyebabkan munculnya manfaat tidak langsung untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian terdapat eksternalitas negatif yang menyebabkan munculnya biaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh sekitarnya. Nah, bagaimanapun juga eksternalitas itu menyebabkan pasar menjadi tidak efisien atau pasar gagal melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan beberapa istilah penting yang perlu teman-teman ketahui karena untuk kedepannya kita akan banyak menggunakan istilah ini ya teman-teman. Jadi yang pertama terdapat PMC, yaitu Private Marginal Cost, merupakan biaya langsung yang ditanggung produsen setiap tambahan satu unit produksi. Kemudian terdapat PMB atau Private Marginal Benefit, merupakan manfaat langsung diperoleh konsumen tiap tambahan satu unit yang dibeli. Kemudian terdapat Marginal Damage atau MD, yaitu merupakan dampak kerugian dari aktivitas ekonomi ke pihak lainnya. Kemudian di sini terdapat Marginal Benefit atau MB, yang merupakan dampak keuntungan dari aktivitas ekonomi ke pihak lainnya. Selanjutnya terdapat SMC yaitu Social Marginal Cost dan terdapat SMB yaitu Social Marginal Benefit. Nah, untuk rumus-rumus ini teman-teman tidak perlu menghafalkannya ya, karena nanti dalam grafik akan diketahui asal mulanya. Nah, kita langsung ke jenis eksternalitas pertama yaitu eksternalitas negatif produksi. Yaitu terjadi ketika produksi perusahaan mengurangi kesejahteraan orang lain yang tidak dikompensasi oleh perusahaan tersebut. Contohnya yaitu perusahaan baja membuang limbahnya ke sungai. Nah, tentunya limbah yang ke sungai ini akan menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat yang mengandalkan sungainya. Nah, ini terdapat gambar grafiknya, yaitu negative production externalities. Nah, di sini kita akan bicara terkait production. Maka kurva yang akan bergerak nanti adalah kurva supply-nya ya teman-teman. Nah, maka di sini kurva supply sama dengan private marginal cost. Sedangkan untuk kurva demand-nya akan tetap sama posisinya yaitu seperti ini. Maka kurva demand sama dengan private marginal benefit dan sama dengan social marginal benefit. Karena tidak ditambah ataupun dikurangi dengan marginal benefit ataupun dengan marginal damage. Nah, di sini terdapat titik perpotongan dari PMC dan PMB. Yaitu di sini Q1, merupakan titik atau kuantitas di mana perusahaan bisa memaksimalkan profitnya. Nah, kemudian untuk daerah yang berwarna kuning ini merupakan surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, tetapi dalam grafik ini, itu belum mencerminkan dampak kerugian yang diderita oleh nelayan. Sehingga di sini kita perlu tambahkan garis berwarna hijau yang merupakan marginal damage, yang merepresentasikan kerugian yang dialami oleh nelayan per unitnya. Nah, karena tadi terdapat marginal damage, maka di sini untuk titik keseimbangannya kita tambahkan dengan besaran dari marginal damage tadi. Nah, setelah kita tambahkan dengan marginal damage, maka akan terbentuk kurva baru yang berwarna hijau. Nah, karena kurvanya terletak di sebelah sini, maka akan memotong kurva PMB. Sehingga titik perpotongan yang baru ini, yaitu pada Q2, merupakan optimal level of production. Socially optimal level of production. Yaitu titik keseimbangan yang baru. Yang merupakan garis dari SMC, yaitu Social Marginal Cost, sama dengan Private Marginal Cost ditambah MD tadi, yaitu Marginal Damage. Nah, dari sudut pandang masyarakat atau society, perusahaan baja melakukan produksi yang berlebihan sehingga menyebabkan eksternalitas negatif yang banyak gitu. Jadi dari sini masyarakat dapat meminta perusahaan untuk mengurangi produksinya, yaitu dari Q1 ke Q2.
Nah, karena terjadi pengurangan kuantitas produksi ini, akan timbul dead weight loss atau DWL, yang merupakan daerah berwarna merah ini. Nah, kita lanjut teman-teman ke jenis eksternalitas berikutnya, yaitu positif produksi. Terjadi ketika produksi perusahaan meningkatkan kesejahteraan orang lain, tetapi perusahaan tidak dikompensasi oleh orang lain itu. Nah, contohnya ini, seorang polisi membeli donat di dekat rumah Anda. Akibatnya tetangga lebih aman karena kehadiran polisi yang berkelanjutan. Artinya polisi ini bolak-balik ke toko donat ini. Nah, dalam hal ini produksi donat meningkatkan kesejahteraan tetangga, yaitu kesejahteraan dalam bentuk keamanan. Nah, ini gambar yang kedua yang akan mengilustrasikan contoh tadi. Di sini yaitu positive production externalities. Nah, kita masih bicara terkait production, sehingga nanti kurva yang bergerak yaitu kurva supply-nya ya teman-teman. Kurva demand-nya di sini tetap, yaitu demand sama dengan PMB sama dengan SMB. Sedangkan kurva supply-nya itu S sama dengan PMC. Nah, pada awalnya produksi dari perusahaan yaitu pada Q1, di mana titik ini merupakan titik yang memaksimalkan profitnya. Nah, kemudian untuk daerah yang berwarna kuning ini merupakan surplus produsen dan surplus konsumennya ya. Nah, tetapi dalam grafik ini belum mencerminkan benefit atau manfaat yang diterima dari tetangga tadi. Sehingga kita tambahkan garis berwarna hijau yang merupakan external marginal benefit atau EMB. Nah, setelah terdapat garis berwarna hijau atau EMB tadi, maka kita akan tambahkan, yaitu tambahkan dengan PMC. Sehingga PMC ini ditambahkan dengan EMB. Nah, karena PMC ditambahkan dengan EMB, maka nanti kurvanya akan bergeser ke arah sebelah kanan. Sehingga terbentuklah SMC nantinya, teman-teman. Dan karena telah terbentuk kurva SMC yang merupakan PMB, yang merupakan PMC ditambah EMB, maka kurva yang hijau ini akan membentuk titik keseimbangan yang baru, yaitu di Q2. Nah, dari sudut pandang masyarakat, toko donat ini ternyata underproduce. Yaitu masyarakat menginginkan toko donat ini memproduksi lebih banyak lagi, sehingga nanti lebih banyak benefit yang dapat diterima masyarakat itu sendiri. Nah, karena pergeseran kuantitas produksi dari Q1 ke Q2, maka akan timbul di sini daerah yang berwarna merah, yang merupakan DWL atau dead weight loss-nya. Nah, kita lanjut ke jenis eksternalitas yang ketiga, yaitu negatif konsumsi. Terjadi ketika konsumsi individu mengurangi kesejahteraan orang lain yang tidak dikompensasi oleh individu tersebut. Contohnya, seseorang di sebuah restoran itu merokok. Nah, merokok itu memiliki efek negatif pada kenikmatan Anda saat makan di restoran tersebut. Nah, contoh ini akan diilustrasikan pada gambar ketiga. Nah, di sini kita bicara terkait negative consumption externalities. Di sini kita bicara terkait consumption. Maka nantinya kurva yang akan bergerak yaitu kurva demand, teman-teman. Jadi di sini kurva demand sama dengan private marginal benefit. Kemudian untuk kurva supply-nya yaitu di sini akan tetap sama seperti ini, maka kurva supply-nya sama dengan PMC sama dengan SMC ya. Nah, di sini pada titik Q1P1 terdapat kuantitas Q1 yang merupakan titik yang memaksimalkan profit perusahaan. Nah, untuk area yang berwarna kuning ini merupakan surplus dari konsumen dan produsen. Nah, produsen di sini maksudnya yaitu smokers ya, teman-teman. Nah, tetapi dalam grafik ini itu belum mencerminkan kerugian yang diterima dari non-smoker. Sehingga kita perlu tambahkan garis berwarna hijau yang merupakan marginal damage yang merepresentasikan yaitu kerugian yang diterima oleh non-smoker. Nah, selanjutnya, karena tadi terdapat marginal damage, maka untuk private marginal benefit-nya atau garis yang berwarna merah ini perlu kita kurangi dengan marginal damage. Nah, karena kita kurangi ini, maka nantinya kurvanya akan bergeser ke arah dalam. Nah, dari pergeseran kurva ini nanti akan timbul titik baru, teman-teman.
yaitu titik yang berada di Q2 ini, yang merupakan perpotongan antara PMC ini dan juga SMB. Sehingga di sini terdapat pergeseran kuantitas di mana dari sudut pandang masyarakat, smoker itu atau perokok itu mengkonsumsi terlalu banyak rokok, sehingga si non-smoker ini meminta untuk mengonsumsinya lebih sedikit, seperti itu. Sehingga terjadi pengurangan kuantitas di sini, yaitu dari Q1 ke Q2, maka timbul area yang berwarna merah, yaitu area dead weight loss, karena perubahan kuantitas tadi. Nah, kita lanjut ke eksternalitas yang keempat, yaitu eksternalitas positif konsumsi. Terjadi ketika konsumsi individu meningkatkan kesejahteraan orang lain, tetapi individu tersebut tidak dikompensasi oleh orang lain itu. Nah, contohnya yaitu, tetangga ikut menikmati pemandangan taman yang indah pada rumah seseorang. Nah, jadi analisis grafisnya itu mirip dengan eksternalitas konsumsi negatif, kecuali bahwa kurva SMB bergesernya itu keluar, bukan ke dalam. Nah, jadi pada gambar ini, pada kurva eksternalitas negatif consumption, itu kurvanya bergeser ke arah sebelah dalam ya teman-teman, jika kita perhatikan. Nah, kemudian untuk eksternalitas positif konsumsi nantinya kurva SMB-nya itu akan bergeser ke arah luar teman-teman. Nah, mengapa bisa? Nah, kita coba lihat dari awal ya. Jadi di sini terdapat Q1, yaitu titik awal di mana kuantitas ini merupakan kuantitas yang memaksimalkan profit perusahaan. Nah, selanjutnya terdapat marginal benefit yang diterima oleh tetangga tadi, yaitu tetangga yang melihat taman indah tadi. Nah, karena terdapat marginal benefit, maka untuk PMB-nya perlu ditambahkan dengan marginal benefit tersebut, teman-teman, yaitu sebesar ini, marginal benefit. Nah, karena perlu ditambah marginal benefit, sehingga kita perlu geser nih kurvanya, yaitu perlu geser sampai kurva yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian setelah terbentuk kurva berwarna hijau yang merupakan social marginal benefit-nya, yaitu private marginal benefit ditambah marginal benefit, maka terdapat perpotongan yang baru teman-teman, yaitu perpotongan antara SMB ini dengan SMC, yaitu pada Q2. Nah, dari sudut pandang masyarakat atau society viewpoint tadi, itu produsen, dalam hal ini orang yang memiliki taman itu, yaitu underproduce. Artinya, masyarakat yang menikmati atau tetangga yang menikmati taman indah tadi, istilahnya ingin si produsen, yaitu yang pemilik taman itu, supaya lebih memiliki taman yang indah lagi gitu, atau lebih banyak taman indah lagi gitu, sehingga benefit yang bisa diterima oleh si penikmat taman itu juga bisa meningkat gitu. Istilah gampangnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, untuk eksternalitas negatif akan menyebabkan private market memproduksi terlalu banyak barang, sehingga menciptakan DWL. Kemudian untuk eksternalitas positif, private market akan menghasilkan terlalu sedikit barang, juga menciptakan DWL.